I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu, dalam sukacita dan suasana yang ceria, saya menyambut kita untuk bersama-sama belajar di kelas pria dan wanita senior sekolah minggu, pelajaran yang ke-7 dari buku Murid Kristus Mengikutnya, dan pelajaran ke-7 berjudul mengenai menanggapi panggilan sorgawi, Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat 14. Tetap menjaga kesehatan rohani kita untuk senantiasa membaca Alkitab setiap hari, memiliki waktu bersatu dengan Tuhan. Kita bertumbuh kuat di dalam Kristus dan menjadi mantap secara rohani. Tetap menjaga kesehatan jasmani kita juga. Wabah penyakit masih dinyatakan berada di sekitar kita. Kenakanlah masker saat keluar dari ruangan dan sering membasuh tangan dengan air yang mengalir serta menjaga jarak satu dengan yang lain. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih dalam sukacita dan suasana yang ceria. Kami menghadap hadirat-Mu untuk belajar Alkitab. Dan kami mau belajar bersama-sama pagi ini menanggapi panggilan sorgawi dari firman Tuhan berdasarkan Filipi pasal 3 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-14. Kami siap belajar firman Tuhan. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat yang ke-14. Saya ingin kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. Baik, siap? 1, 2, 3. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Baik, Bapak dan Ibu, ketika kita mempelajari menanggapi panggilan sorgawi dari Filipi pasal 3, ayat 1b sampai ayat 16, kita perlu memahami bahwa surat Filipi merupakan surat Rasul Paulus yang ditulis dengan pendek, ya, tidak terlalu panjang, dan isinya adalah nasihat mengenai hal-hal yang praktis dalam kehidupan orang-orang percaya sehari-hari. Kedatangan Paulus dan teman-temannya ke kota Filipi
menghasilkan jemaat Kristen pertama di Eropa. Surat Filipi ditulis kira-kira tahun 62 setelah kelahiran Kristus. 10 tahun setelah pengkabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, pengabaran Injil yang pertama di Filipi. Paulus kemudian mengutus Epaphroditus untuk mengantarkan surat kepada jemaat di Filipi, sebab Rasul Paulus sendiri sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Pasal 3 ini menceritakan kebenaran sejati yang hanya ada di dalam Kristus. Paulus menyebutkan hal-hal yang dahulu menjadi kemegahan bagi dirinya, tetapi kemudian dibuangnya saat dengan sukarela ketika dia mengikuti Yesus Kristus. Karena kemegahannya yang dulu itu tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Dan Rasul Paulus mau membuang segala sesuatunya ketika dia mulai mengikut Yesus. Paulus kemudian mendorong jemaat untuk mengikuti teladannya dalam menanggapi panggilan sorgawi. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita jawab bersama-sama. Apakah peranan Kristus dalam hidup yang kita lalui sehari-hari menurut Bapak dan Ibu? Pasti kita mengakui bahwa peran Kristus dominan dan paling utama dalam hidup kita, memimpin kita dalam menjalani hari lepas hari, bahkan membawa kita untuk mengubah kebiasaan lama kita menjadi baik di dalam Kristus. Itulah peranan Kristus. Yang kedua, kebiasaan berdosa apakah yang telah kita buang setelah mengikut Yesus? Harusnya semua kebiasaan yang berdosa kita buang setelah kita mengikut Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab kita, bahwa kita harus menanggalkan segala dosa setelah kita percaya kepada Kristus. Kita belajar kebenaran yang pertama mengenai menanggapi panggilan sorgawi. Paulus tidak menaruh percaya pada perkala lahiriah. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-6. Hal ini juga harus terjadi pada kita ketika kita menanggapi panggilan sorgawi dari Tuhan. Kita tidak lagi menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Rasul Paulus memberikan nasihatnya bagi jemaat di kota Filipi dalam Filipi pasal 3 ayat 1b. Paulus menggunakan kata hati-hatilah sebanyak 3 kali di Filipi 3 ayat 2 sebagai penegasan bahwa ada bahaya bagi jemaat di Filipi. Hati-hatilah, hati-hatilah, hati-hatilah. Ini sangat penting sekali. Ada beberapa bahaya yang harus jemaat di Filipi, bahkan kita sekarang ini berhati-hati. Nah, di jemaat di Filipi, hati-hati terhadap apa? Hati-hati terhadap metafora ya, anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat yang palsu. Kata anjing-anjing ini merujuk pada arti anjing liar yang dianggap najis dalam budaya Yahudi. Dan hal ini berarti dia merendahkan para pengajar sesat yang berusaha menyesatkan jemaat di Filipi. Lalu dikatakan ada pekerja-pekerja yang jahat. Ini sebutan untuk orang-orang yang menjadi pengajar sesat. Mereka disebutkan pekerja-pekerja yang jahat. Lalu dikatakan juga pekerja-pekerja jahat ini adalah orang-orang yang mengajar secara detail mengenai aturan Taurat. Lalu mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri berdasarkan hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan, dan mereka tidak mendasarkannya kepada kebenaran Allah. Sehingga Allah justru menganggap mereka melakukan kejahatan. Istilah penyunat-penyunat yang palsu adalah peringatan untuk berhati-hati terhadap orang-orang Yahudi yang menekankan pentingnya sunat bagi keselamatan setiap orang. Termasuk kalau orang itu sudah menjadi orang yang percaya Yesus. Ajaran mereka sesat, mereka mengatakan harus sunat, karena sunatlah yang membawa kita kepada keselamatan. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa kita selamat dalam Yesus bukan karena sunat. Nah, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sesungguhnya sudah disunat, tetapi sunat secara rohani yang jauh lebih penting. Kalau kita melihat Roma 2 ayat 28-29, penanggalan tubuh yang berdosa yang dilambangkan dengan sunat secara rohani. Dan karena itu kita tidak perlu lagi disunat secara jasmani. Kata-kata bermegah dalam Kristus Yesus di Filipi pasal 3 ayat 3-4 berarti tidak lagi menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah sebagai penentu keselamatan. Karena Kristuslah yang menjadi sumber keselamatan bagi kita. Paulus menyebutkan ada hal-hal lahiriah pada dirinya di Filipi pasal 3 ayat 5-6, yaitu disunat pada hari yang ke-8,
dia bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, penganiaya jemaat, mentaati hukum Taurat tanpa cacat. Nah, Paulus menegaskan bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang bersunat secara batiniah, secara rohaniah, yang beribadah kepada Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepada kepercayaan hal-hal lahiriah. Kebenaran yang kedua, menanggapi panggilan sorgawi, Paulus ingin benar-benar mengenal Kristus dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika Rasul Paulus mulai mengikut Yesus, Paulus menganggap hal-hal lahiriah itu sebagai kerugian. Bahkan dia menganggapnya sebagai sampah yang tidak berguna lagi. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Sampah itu kalau disimpan menjadi tidak sehat buat kita. Dan sampah adalah benda yang harus segera dibuang, dibersihkan. Nah, mengapa? Karena hal-hal itu tidak memberi keselamatan, menaruh kepercayaan kepada hal-hal lahiriah. Bahkan menghalangi seseorang untuk datang kepada Yesus Kristus. Misalnya kalau Rasul Paulus menganggap dia orang Ibrani asli, dia sudah memperoleh keselamatan dan tidak perlu datang kepada Kristus. Dan itu salah, karena dia akan memperoleh kebinasaan kalau tidak percaya dan datang kepada Yesus Kristus. Paulus menyadari bahwa mengenal Kristus lebih mulia dari segala perkara-perkara lahiriah. Filipi pasal 3 ayat 8. Nah, Allah menganggap Paulus benar, diampuni dosa, bukan karena hal-hal lahiriah, atau karena Paulus telah berhasil mentaati hukum Taurat 100% sempurna, tetapi karena Paulus percaya kepada Kristus. Filipi pasal 3 ayat 9, itu sebabnya Paulus memperoleh keselamatan. Nah, di Filipi pasal 3 ayat 10-11, Paulus mengungkapkan kerinduannya untuk mengenal Kristus lebih erat lagi, melalui hubungan yang lebih dalam lagi bersama dengan Kristus, berpengalaman dengan Kristus setiap hari. Paulus ingin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, yaitu kuasa yang memampukan dia melawan dosa, bertumbuh secara rohani, dan melayani Tuhan. Paulus juga ingin mengenal Yesus dan persekutuan dalam penderitaannya, sehingga ia sanggup bertahan dalam menjalani penderitaan saat melayani Tuhan. Paulus ingin menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, untuk mati terhadap dosa dan segala yang tidak berkenan di mata Allah, sehingga hidupnya makin serupa dengan Kristus dan memuliakan Allah. Hal yang sama perlu terjadi di dalam diri kita. Mengenal Yesus untuk lebih dekat, mengenal kuasa kebangkitannya supaya kita tahu bahwa kita memperoleh kemenangan di dalam Kristus, mengenal persekutuan penderitaannya supaya ketika kita menderita, kita bisa tahan menghadapi segala penderitaan yang kita alami. Pada akhirnya, Paulus ingin beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagi kita sekarang, kita harus ingin mengenal Kristus. Ya, kita bisa mengenal Kristus dari mana? Ketika kita membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya, melakukan segala kehendak Allah di dalam firman-Nya, maka kita mengenal Kristus dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita datang beribadah, kita memiliki waktu saat teduh bersama dengan Tuhan di dalam doa, kita melakukan pengabdian-pengabdian kita bagi Tuhan, kita setia dalam persekutuan-persekutuan di gereja, mentaati firman-Nya, kita akan mengenal Kristus dengan sempurna. Kebenaran yang ketiga, menanggapi panggilan sorgawi, Paulus memperoleh hadiah di dalam Kristus. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat 16. Kita juga akan memperoleh hadiah dari Kristus kalau kita menanggapi panggilan sorgawi. Rasul Paulus telah ditangkap oleh Kristus ketika dalam perjalanannya di kota Damsyik. Ke Damsyik, dia ditangkap di jalan lurus. Dia kemudian menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Padahal saat itu dia tengah berusaha untuk menangkap setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Paulus serius menanggapi panggilan Allah baginya. Dan itu terbukti dari kata-kata mengejar yang Paulus gunakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Kalau kita membaca dalam Filipi 3 ayat 12, ia membandingkan kehidupan iman orang Kristen dalam sebuah perlombaan dan mengakui dirinya sendiri belum mencapai garis akhir tetapi akan mencapai garis akhir itu. Paulus sendiri tidak menganggap bahwa ia telah menangkapnya. Namun satu hal yang dilakukannya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13-14. Paulus tidak ingin apapun dari masa lalunya membebani dia dalam mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Masa lalu yang berdosa kalau dibiarkan, itu akan menghambat pengenalan akan Kristus. Seperti halnya yang kita perlu lakukan dalam hidup kita, tidak lagi menganggap masa lalu sebagai sesuatu yang berarti, karena masa lalu yang berdosa itu menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Paulus juga tidak membiarkan keberhasilan pelayanannya sekarang membuat dia puas diri, melainkan ia terus berlari pada tujuan untuk bertumbuh semakin matang, semakin serupa dengan Kristus. Ia mengarahkan diri untuk dibangkitkan, bertemu dengan Kristus di sorga, dan memperoleh sambutan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita dinasihatkan untuk terus bertumbuh dalam Filipi 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar mengenai menanggapi panggilan sorgawi berdasarkan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat 16. Dan mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Menanggapi panggilan sorgawi, Paulus tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Filipi 3 ayat 1b sampai ayat 6. Yang kedua, menanggapi panggilan sorgawi, Paulus ingin benar-benar mengenal Kristus. Filipi 3 ayat 7-11. Dan menanggapi panggilan sorgawi, Paulus ingin memperoleh hadiah di dalam Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan biarlah kita semua menjadi orang-orang yang menanggapi panggilan sorgawi dari Tuhan. Kita bertemu dengan Kristus untuk selama-lamanya. Baik Bapak dan Ibu, pelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Dan kita akan belajar kembali minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan, supaya kami dapat menanggapi panggilan sorgawi seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16, menjauhi hal-hal lahiriah yang tidak berguna, dan kami ingin lebih dekat lagi dengan Kristus, dan kami tahu bahwa kami menanggapi panggilan sorgawi untuk memperoleh hadiah dari Tuhan, hidup kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Dan biarlah kami terus menanggapi panggilan sorgawi dan terus bertumbuh di dalam Kristus, melupakan apa yang sudah ada di belakang kami yang berdosa, meninggalkan segala sesuatunya demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak dan Ibu yang belajar firman Tuhan pagi ini, dan kiranya Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords.